pada siang hari ini dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan selamat berjumpa ya dengan saya ya, secara online ya. Kita akan kuliah di siang ini tentang pendidikan Pancasila. Di D3 Kebidanan ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dibagi menjadi dari dua semester ya. Di semester 1 ini pendidikan Pancasila 2 SKS. Nanti di semester 2 pendidikan suaranya bisa didengar? Masih putus-putus. Saya cek dulu ya. Harusnya speaker. Oke, ya. Ya, sudah bisa dengar ya, saya kira ya. Jadi kita akan bertemu tidak hanya satu semester kalau nanti tidak ada perubahan ya, 2 semester ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Tapi di awal semester yang semester 1 ini pendidikan Pancasila kita ditemukan di dunia maya, di dunia internet. Ya. Jadi karena kondisi COVID ya, di mana kemudian kita harus kuliah secara online. Dan sebenarnya kuliah online ini pun tidak harus kondisi COVID ya, sebenarnya bisa dilakukan kapan saja ya, tergantung kebutuhan ya. Dan ya terjadi efisiensi dan efektivitas sebenarnya ya, minimal efisiensi kan. Kalau rumahnya jauh kan nggak perlu bensin, cuma gantinya adalah paket ya, internet ya, bisa di rumah ya. Cuma kuliah kita ini agar bisa berjalan efektif ya, makanya nanti sebaiknya video tetap dinyalakan ya sampai kuliah berakhir. Kalau misalnya nanti mau izin ya boleh, misalnya mau ke belakang silakan nulis di chatnya itu ya. Kemudian nanti kalau perlu kita istirahat, nanti istirahat enggak masalah ya. Anda off kan bisa atau tetap on ya, kalau karena kuliah kita selama 2 kali 50 menit ya, sampai jam 2.40 menit ya. Jadi cukup panjang ya, apalagi secara live gini. Cuma nanti tidak mesti kuliah kita live terus ya, selama 2 kali 50, nanti tetap online tapi dengan Google Class. Dan saya lihat sudah semua masuk ya, kalau ini 8 mahasiswi sudah masuk di Google Class D3 Kebidanan untuk pendidikan Pancasila. Oke, di awal kuliah ini tentu kita akan saling mengenal dulu ya, tidak kenal tidak sayang, mungkin juga tidak kenal tidak benci, tidak, mudah-mudahan tidak ya. Jadi kita masih membayangkan mungkin di antara satu kelas pun juga belum bertemu secara offline ya, mungkin juga masih bertemu secara online ya, seperti dengan saya juga begitu ya. Nah, saya itu ngajar di D3 D3 keperawatan hanya di semester ini di awal saja, dan besok sudah berakhir. Jadi semuanya online ya, tanpa bertemu offline sekalipun. Tapi online pun saya memiliki nanti jejak digital ya. Jejak digitalnya dari mana ya? Dari kuliah online ini
dan juga di Google Class. Jadi setiap tugas kan nanti di situ ada batas waktunya ya, siapa yang cepat, siapa yang lambat ya, kemudian tugasnya yang bagus, yang tidak, kan di jejak digitalnya kan nampak ya. Jadi untuk penilaian saya kira juga bisa objektif ya. Kalau kuliah teori seperti ini saya kira juga secara online menurut hemat saya juga dengan offline relatif sama ya, relatif sama. Oke, kita kenalan dulu, tapi saya ingin mengenal dari teman-teman. Nanti sebutkan nama ya, kemudian alamat, asal sekolah, kemudian komentar ya, komentar video yang nanti akan kita saksikan setelah ini, berikut ini ya. Meskipun agak terputus-putus, ada delay ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti tulis di chat ya, jadi saya ya, jadi nanti saya tulisnya dulu ya, kemarin sudah saya tulis. Asal sekolah ini nanti asal sekolah SLTA-nya saja. Kemudian komentar terhadap videonya ya. Komentar terhadap video. Mungkin tidak terlalu banyak kata ya. Saya kira cukup maksimal 4 kata lah gitu ya. Jadi 1 sampai 4 kata, 1 kata juga boleh. Komentar setelah Anda melihat video ini ya. Nanti setelah itu Anda tulis di chat ya. Nanti saya akan cross check Anda satu, tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu tegang. Santai saja, kita kuliah online. Saya kira juga bisa lebih santai ya. Di nama, alamat, asal sekolah, komentar dan video yang akan kita saksikan ini ya. Oke, kita akan melihat videonya sekarang ya.
Oke, ya. Mungkin ada sedikit delay dan sebagainya ya. Pada intinya Anda sudah bisa menyaksikan video tadi. Nah, sekarang Anda tadi sebagaimana tadi saya sampaikan, Anda tulis apa namanya, nama ya, kemudian alamat, asal sekolah, kemudian komentar terhadap video tadi apa ya, maksimal 4 kata saja, nggak terlalu panjang-panjang ya. Pesan atau kesan yang Anda sampaikan ya setelah melihat video tadi, yang bisa Anda tangkap dari video yang Anda saksikan tadi. Ya, silakan Anda tulis di chat dulu ya. Silakan. Oke ya. Sudah masuk dari Anda, pertama Mbak Arinda ya. Mbak Arinda. Silakan Mbak Arinda, mic-nya dinyalakan, di unmute ya. Anda baca apa yang Anda sampaikan tadi, perkenalan, kemudian nama, alamat, atau sekolah, komentarnya apa, silakan Mbak. Nama saya Arinda Rahel Hadiatul Zulfa, alamat Jatinom Klaten, asal sekolah SMA Negeri 1 Jatinom. Komentar terhadap video adalah keterbatasan fisik tidak menghalangi untuk terus berkarya. Ya, keterbatasan fisik tidak menghalangi untuk terus berkarya. Oke, sangat bagus. Jatinom mana Mbak? Pandean, Pak. Sinyalnya bagus, sinyal internetnya. Pakai apa? Pakai apa ini Pak? Pakai WiFi. WiFi Speedy, Indium. Iya. Oh, oke, pakai Indium ya. Ya. Jadi kalau pakai Indium memang kalau kumulatifnya lebih murah karena kumulatifnya ya, karena bayarnya kan unlimited ya. Oke. Kemudian yang kedua, Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya. Ya, silakan Mbak Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitriani, alamat Kue Kanan Lampung, asal sekolah SMKN 1 Bahudra. SMA mana Mbak? SMKN 1 Bahudra. Itu Lampung.
Iya. Oh, ini sekarang posisi masih di Lampung ini? Iya, Pak, masih di Lampung. Oke, ya, ya. Terus lanjut, ya. Kesan-pesan dengan videonya, salut tidak menyerah dengan keterbatasan fisik. Ya, salut ya, tidak menyerah dengan keterbatasan fisik ya. Lampungnya perkotaan atau masih masuk lagi, Mbak? Dari kota Masih Lampung? masuk lagi, Pak. Ini udah masuk ke perbatasan Palembang. Oh, Palembang. Ini pakai apa? Sinyal apa? Telkomsel atau apa? Pakai M3. Pakai M3 ya. Yang paling bagus itu. Iya. Ya, oke. Alhamdulillah juga bisa ditangkap dari sini ya. Dan inilah kecanggihan teknologi ya. Teman kita dari Lampung kemarin yang dari farmasi, ada yang dari Batam ya, bisa live kuliah dari Lampung ya. Oke, bagus ya. Ya, terima kasih Mbak Fitriani ya, Waikanan Lampung. Terus Mbak Adel. Ya, silakan Mbak Adel. Nama saya Adel Putri Lestari, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Banjarsari. Penari laki-laki, komentar Banjarsari saya mana? penari Ciamis, Jawa Barat. Oh lah, di Surakarta juga ada Banjarsari, Ciamis ya. Iya. Oh ya, oke. Ya, terus? Komentar saya, penari laki-lakinya bagus, mesti dia memiliki kekurangan. Masih kreatif. Ya, oke. Ini juga posisi masih di Ciamis? Udah di Klaten. Oh, udah di Klaten, di kos berarti? Enggak, di rumah saudara. Oh, rumah saudara. Daerah? Jogonalan. Oke, ya. Oke, ya. Di Jogonalan, dekat nanti saya kenalan dengan saya ya. Oke, makasih bagus, oke. Karena saya di Cerak Gundang. Dengan pabrik gulung Jogonalannya mana? Jogonalannya di mana? Perumahan Gria Pratama. Kelurahannya? Deket Keramil. Oh ya, Keramil Jogonalan. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Mbak Adel. Selanjutnya Mbak Hanif. Perkenalkan, nama saya Hanif Unikasan. Alamat Ngrogol Ngatak Delanggu Klaten. Asal sekolah SMK Muhammadiyah Delanggu. Jurusannya apa, Komentar Mbak? saya sangat mengharukan dan selalu menjadi yang terbaik meski keadaan fisiknya. Ya, SMK Muhammadiyah Delanggu, Pak. Jurusannya apa? Ambilnya kemarin. Di SMK-nya jurusan apa? Program studinya di SMK apa? Perawat. Oh, perawat. Perawat. Iya. Ya, oke. Ini terus sekarang ambil bidan ya, oke ya. Kenapa nggak ngambil perawat lagi? Pengen bidan? Enggak, ingin ya di klinik pengen jadi bidan. Jadi bidan, oke ya. Ya, SMK Muhammadiyah Delanggu sangat mengharukan dan selalu menjadi yang terbaik meski keadaan fisik. Amin. Ya, bisa yang terbaik. Oke, terima kasih Mbak Hanif. Selanjutnya Mbak Anissa. Nama saya Anissa Indriaswari, asal dari Klaten Tengah, asal dari sekolah SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Komentar untuk video, kekurangan tidak menghalangi seseorang untuk meraih kesuksesan. Oke, ya terima kasih. Klaten Tengahnya mana, Mbak? Klaten Tengahnya di Gumbulan, Pak. Ya, dekat kampus berarti ya? Iya, dekat kampus. Ya, oke. Ya, oke. Mbak Nisa Indriaswari. Kemudian Mbak Ipona Ana Rahayu. Saya Ipona Rahayu, saya dari Klaten, yaitu di Gantiwarno. Asal sekolahnya Mandanom. Komentarnya saya salut
kan bisa menari dengan sangat bagus walaupun mempunyai kekurangan fisik. Masih agak putus-putus, coba diulang lagi Mbak. Putus-putus silakan ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana Rahayu. Ya. Nama saya di Klaten, Ganti Warno. Asal sekolah saya Mentaranom. Komentar saya salut karena menari dengan sangat bagus walaupun mempunyai kekurangan fisik. Iya. Ganti warnanya di mana, Mbak? Gesikan, Pak. Ngalian Gesikan. Oh, Gesikan. Oke, ya. Mbak Ana Rahayu sudah, terima kasih. Sekarang Mbak Nur Vera. Perkenalkan, nama saya Nur Vera Rizka Laraswati, alamat dari Jatiluhur Jati Asi Bekasi, asal sekolah SMK YPP Jati Asi. Komentar video saya sangat menyentuh hati, pantang menyerah, dan walaupun keterbatasan fisik, masih bisa melakukan itu seperti manusia yang sempurna. Ya, oke, terima kasih Mbak Nur Vera. Posisi ini masih di Bekasi? Iya. Oh, ya. Oke ya, masuk jarak. Berarti sudah semua ya? Sudah semua ini? Oke. Ya. Terima kasih dan saya kasih kita plus semua ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Dari pendapat mahasiswa ya sangat interaktif ya dan bagus ya. Jadi pada intinya kita termotivasi, terinspirasi ya dari video yang kita saksikan tadi ya. Karena dengan keterbatasan tapi masih tidak putus asa dan terus berkreasi ya, berkarya ya. Itulah yang nanti menjadi inspirasi bagi semua orang ya. Termasuk kita, termasuk Anda mahasiswa terus berusaha ya untuk mencapai hasil yang maksimal dan sebaik-baiknya. Oke, saya sudah mengenal Anda, sekarang saya giliran kenalan ya. Tadi katanya nggak kenal nggak sayang. Ya, kalau wajah Anda sudah lihat hanya di video ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu darat ya. Tapi kalau harus online terus ya enggak masalah karena online pun kalau mata kuliah teori saya kira masih sangat relevan ya, dan saya juga bisa mengevaluasi juga dengan jejak digital ya. Maka nanti teman-teman atau mahasiswa harus aktif untuk membuka Google Class ya, sehingga nanti komunikasi bisa di situ ya. Oke, sekarang giliran saya yang perkenalan. Ya, ini nama saya ya, Fahrudin Eka Cahyana Esas MPD karena yang sudah lulus ya. Ini nomor induk pegawai saya. Kemudian tempat tanggal lahir saya 2 Januari 73 ya. Sudah kategori tua ya. Anak saya sudah semester 3. Jadi kalau normatif berarti ya kakak angkatan Anda, anak saya yang besar ya. Anak saya 2 yang Dava, Yufar itu ya. Yang kecil masih SMP ya, kelas 1. Kelas 2 sekarang ya. Ini malah
Jadi kaget kalau tiba-tiba kelas 2 gitu. Karena kan online terus sekolahnya. Ini memang sebuah masa yang khusus ya, masa yang tidak biasa ya, masa yang luar biasa ya. Kemarin mungkin Anda juga tiba-tiba lulus gitu, ujiannya bahkan ujian nasionalnya, ujian-ujiannya juga online semua, tiba-tiba sekarang mahasiswa ya. Mahasiswa pun juga nanti dominan online ya, karena memang kondisi COVID-19 yang ada di Indonesia dan di dunia ini menyebabkan ya harus new normal, kita harus menyesuaikan diri ya, tapi tetap harus bisa bergerak ya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas ya. Saya bekerja di Surakarta, ini saya posisi di Solo ya, meskipun alamat saya di Basin, Kebonarung, Klaten, tadi dekat Jogonalan ya. Kalau yang Jogonalan tadi, kalau dari arah Solo itu setelah pabrik gula Ngundang, kalau saya pabrik gula Ngundang masuk ke kanan ya. Ya, Ngundang. Kalau yang luar kota, Ngundang itu pabrik gula, tapi sekarang sudah tidak produksi ya. Ya. Mungkin kalau yang luar kota Klaten belum bisa membayangkan ya. Tadi yang dari Lampung maupun Bekasi ya. Belum bisa membayangkan, tapi kalau yang sudah di Klaten mungkin sudah tahu pabrik Ngundang itu. Ya itu ke utara 2 kilo itu alamat saya di situ ya. Ini sekolah saya, ya, istri saya kerja di Sikes juga ya. Satu ya, memang satu ya. Anak ya 2, insya Allah juga cuma 2 ya. Nah, sekarang untuk membayangkan saya ya, biar Anda juga sedikit penasaran gitu ya. Sedikit penasaran biar juga nggak terlalu tegang ya. Saya akan bercerita sebentar ya. Jadi saya itu di berbagai tempat, kalau nama pemanggilannya banyak ya. Ada yang manggil Fahrudin, ada yang Udin ya. Ada yang Eka, ada yang Eko ya, ada yang Cahyono, Cahyana ya. Ya. Kalau di kampung itu Eko, itu memang nyari Fahrudin itu ya susah, Eka juga susah ya. Di kampus ya sering dipanggil Udin, Fahrudin ya. Di Sikes ya kebanyakan Eko atau Eka ya. Nah, wajah itu juga orang melihat wajah saya yang Anda saksikan sekarang ini, itu juga menyebabkan memanggil saya berbeda-beda. Ada yang memanggil saya itu Prabowo. Gitu. Jadi sampai sekarang kalau ketemu saya itu manggilnya Prabowo. Nah, kenapa Anda manggil Prabowo? Nah, mirip Prabowo katanya. Oh, saya gitu. Saya penasaran gitu, apakah saya mirip Prabowo atau tidak ya. Lalu saya bandingkan fotonya itu. Nah, ini saya ya. Ini Prabowo gitu ya. Kalau dibandingkan kan mirip nggak? Nggak mirip ya. Malah ganteng saya, nggak guyon aja. Ya biar nggak terlalu tegang ya. Lalu ada juga yang kayak saya punya teman dalam pendidikan dan pelatihan itu manggil saya Ahok. Gitu. Ahok, gitu. Kalau di jalan dia ketemu saya manggilnya Ahok. Katanya saya mirip Ahok. Lalu saya bandingkan fotonya gitu. Apakah saya mirip Ahok? Nah ini saya, ini Ahok, kan ya nggak mirip juga ya. Dia tetap ganteng saya. Sama miripnya. Lalu ada juga yang memanggil saya mirip dengan Cahyokumolo. Ya. Ini saya bandingkan juga sekarang dulu menteri dalam negeri ya, sekarang menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ini dibandingkan juga. Ya kok miripnya kok pejabat-pejabat ya. Ya pernah waktu mahasiswa ya, waktu dulu ya, rambut saya masih panjang ya, masih imut-imut ya, sekarang kan amit-amit ya, masih imut-imut ya. Kalau sekolah umum kan, sekolah mahasiswa umum kan bebas ya, dulu ya, kalau sekarang saya kurang tahu apa rambut gondrong boleh atau tidak, dulu bebas saja rambut gondrong,
sekolah pakai celana jeans, yang penting sepatu, baju gitu. Ya, nggak perlu seragam ya, bebas betul ya. Ya, beda dengan seperti Anda itu nanti gitu ya. Apa namanya? Sejak PAUD ya, sejak TK itu sudah seragam ya. Kemudian SD, SMP, SMA seragam ya. Sekarang kuliah juga seragam ya. Nanti bekerja juga seragam ya, karena di instansi profesional, di profesi kebidanan. Ya meninggal juga pasti seragam, ya. Semua kan seragam, karena semua kan pakai mori ya, putih ya. Jadi seragam terus kalau seperti Anda, jadi dunia penuh dengan keseragaman ya, nggak pernah merasakan kebebasan, ya. Kecuali kalau tidak sedang dinas ya. Ya saya katanya mirip dengan salah satu artis waktu itu ya, saya bandingkan, tapi saya rambut gondrong saya, fotonya saya cari belum ketemu, nanti saya carikan. Ah ini, ya. Tapi juga nggak mirip-mirip juga. Ya itu hanya apa namanya intermezzo saja ya, perkenalan saya kepada mahasiswa semua ya. Ya kita akan mulai pengantar ya, ini tadi personal introduction ya. Kita akan mulai pengantar untuk pendidikan Pancasila yang akan kita bahas selama 1 semester ini apa. Nanti ada materinya akan saya upload di soft copy-nya ya, di Google Class ya. Dan nanti mungkin mulai minggu depan masih penjelasan, nanti setelah itu akan ada masing-masing mahasiswa akan membuat resume ya. Tapi biar nanti persiapannya sejak sekarang ya, tapi majunya nanti 2 minggu ke depan ya. Seminggu yang akan datang masih nanti teori saya jelaskan ya, diskusi singkat-singkat ya. Sebenarnya ada penugasan tidak terlalu berat ya, hanya tugas-tugas kecil ya, nanti akan saya sampaikan di akhir kuliah ya. Jadi nanti kuliah kita yang live ini mungkin nanti sampai jam 2 lebih sedikit ya. Setelah itu nanti masuk Google Class ya, untuk mempersiapkan tugas-tugas ya, yang nanti bisa kita gunakan untuk minggu-minggu berikutnya ya. Nah sekarang kita akan lihat apa yang akan kita bahas ya. Jadi ibaratnya itu kita harus memiliki visi yang sama ya. Kita tuh mau kemana ya. Kalau bahasa anak muda itu mau dibawa kemana hubungan kita ini gitu ya. Enggak ya. Ya maksudnya kita tuh mau memiliki tujuan yang sama ya. Selama 1 semester ini kalau tujuannya sama kan nanti insya Allah akan tercapai tujuannya ya. Sehingga sesuai yang diharapkan. Ibaratnya kan kita harus menentukan dulu kita tuh mau kemana, mau ke Jogja, ke Solo, apa ke Jakarta. Jangan yang satu ingin ke Jakarta, yang satu ingin Surabaya. Setelah itu baru kita tentukan kita naik apa ya, yang paling efektif dan efisien, yang paling cepat, paling murah misalnya ya, sehingga bisa mencapai tujuan. Misalnya kita sudah menetapkan kita ingin mencapai tujuan ke Jakarta ya. Maka mari kita bersama-sama untuk mencapai Jakarta itu. Lewat mana? Lewat jalan tol misalnya. Karena kita lebih mudah, lebih murah. Lebih cepat maksudnya, kalau murah sih juga enggak ya. Karena biaya tolnya dengan bensinnya ya lebih mahal biaya tolnya. Ya. Apalagi nanti kalau Jogja Solo juga sudah ada jalan tol. Jadi lingkaran Klaten itu sudah mulai ada jalan tol, sekarang sudah mulai pembebasan ya. Klaten mungkin 2021 sudah pembebasan selesai ya. Pembangunan kurang lebih 2 tahun ya akan selesai ya. Tapi 2021 sudah pembebasan, tanahnya nanti sudah kelihatan ya, jalan tolnya di sisi mana, yang jelas di sisi utara Jalan Raya Jogja Solo.
dulu pernah ada wacana jalan tolnya itu di atas jalan raya, jadi di tingkat seperti jalan layang ya. Tapi nggak jadi. Ya, tetap di pertahanan di utara ya, utara jalan raya Jogja Solo ya. Kalau Anda tadi saya lihat alamatnya semua hampir semua kecuali Jatinom ya. Jatinom itu nanti akan terlewati kalau ke kampus nanti melompat atau nanti biasanya melompat jalan tol. Ya. Karena jalan tol itu nanti kan melewati di Klaten itu mungkin kalau yang luar kota belum bisa membayangkan ya. Kalau sekarang jalan tolnya kan belum masuk ke Jogja Solo. Klaten itu kan berada antara Jogja dan Solo ya. Jalan tolnya sekarang kan Solo Semarang ya, Jakarta, kalau ke timur lagi sampai Surabaya dan Banyuwangi sana. Ya, sementara ke arah Jogjanya kan baru mau dibangun ya. Ini untuk yang jadi Klaten itu kota yang sangat strategis kan di antara dua kota besar ya, kota Solo dan kota Jogja. Nah, ini kota Solo Jogja baru mau dibangun jalan tol ya. Nah, itu kan tujuan kita mau kemana, itu sudah harus kita tentukan. Maka ini saya beri gambaran dulu ya, apa yang akan kita capai ya selama 1 semester ini. Ya, ini ya. Jadi inilah visi yang mau kita capai ya. Jadi kita belajar pendidikan Pancasila itu yang mau kita capai ini. Kalaupun ada pertanyaan kenapa kita harus belajar Pancasila ya, padahal sejak SD, SMP, SMA sudah belajar tentang Pancasila ya. Pertama, secara yuridis memang kita diwajibkan di Undang-Undang Sidiknas, wajib pendidikan Pancasila itu diajarkan di perguruan tinggi. Kalau tidak berarti melanggar undang-undang ya, melanggar ketentuan dari negara ya. Maka itu wajib ya. Pertama itu. Yang kedua karena memang Pancasila ini sebagai dasar negara ya. Yang mau tidak mau memang harus kita yang tunduk pada dasar negara kita ini. Pancasila. Dan sekarang ini kan juga hari ini adalah hari peringatan gerakan 30 September PKI ya, pemberontakan PKI. Besok peringatan hari kesaktian Pancasila ya. Artinya apa? Ya Pancasila sudah diuji berkali-kali akhirnya menjadi sakti kan. Dan Pancasila itu menjadi jalan tengah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, visi pendidikan Pancasila itu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Ya. Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sivitas akademika itu siapa ya? Termasuk saya sebenarnya, termasuk mahasiswa ya. Jadi kita memiliki kepribadian kita bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Memang ini sangat ideal ya. Karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang positif ya, yang diambil dari leluhur-leluhur kita, diambil dari berbagai komponen milik bangsa Indonesia ya. Kemudian misinya apa ya? Jadi misi pendidikan Pancasila itu adalah yang pertama mengembangkan potensi akademik peserta didik. Misi psikopedagogis ya.
Makanya nanti banyak kita kuliahnya interaktif ya. Kita bisa belajar secara aktif ya. Jadi ada respon dari mahasiswa ya. Karena saya yakin mahasiswa itu memiliki potensi ya, potensi akademik ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan peserta didik ya, untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, misi psikososial. Jadi agar kita memiliki pengalaman ya, memiliki bekal ya. Jadi agar kita tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu ya. Jadi kita memiliki modal ya, memiliki pengalaman pendidikan ya, sehingga kita bisa siap ya dalam menghadapi kehidupan di masyarakat, termasuk nanti ketika bekerja menjalankan profesi ya, profesi sebagai bidan ya. Karena memang sekarang kan eranya adalah era yang memang sangat sangat berat ya, apalagi di era COVID-19 ini. Kita harus menyiapkan mental ya, menyiapkan bekal ya, untuk mengarungi kehidupan ini agar lebih siap ya. Coba bisa kita bayangkan memang situasi ekonomi ya, situasi sosial budaya sangat berubah drastis. Ya. Yang seharusnya kita bisa bertatap muka, kita harus melakukan kehidupan secara online. Ya, siap tidak siap kan kita harus memanfaatkan situasi ini. Ya. Maka semua yang sekarang itu sedang naik daun adalah aktivitas yang bersifat online ya. Dan ini memaksa Indonesia untuk siap di era di 4.0 ya. Di era teknologi yang sekarang ini. Ya. Karena memang kemudian semua bersifat online, misalnya kuliah online ya. Ini kalau tidak dipaksa karena COVID kan juga jarang ya dosen dan mahasiswa mau kuliah online seperti ini ya dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Ya, belanja online kalau itu ya dulu sudah ada tapi sekarang semakin berkembang ya. Ke dokter saja kan online, ada Halodoc ya. Ini juga tantangan ya. Apakah ke depan juga bisa melahirkan secara online gitu ya. Jadi rumah bersalin online. Ya, lalu gimana ya? Ya kalau periksanya mungkin bisa ya. Jadi kemarin teman saya yang satu kantor ini periksa di Halodoc ya, konsultasi ya, dapat resep. Resep itu bisa dibeli sendiri, bisa beli sana. Dia bayar langsung ya. Hari berikutnya obatnya sudah sampai di kantor ya, dengan kilat khusus ya. Bagaimana cara dokter tahu kan ya, memang itu nanti kita lihat ya, salah satu contoh era 4.0 ya, atau sekarang 5.0 ya, memang sudah banyak terjadi di Indonesia, dan ini di Jepang malah sudah mencapai pada era 4.5 ya. Teman saya 5.0 ya. Coba kita lihat ya.
teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita, dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？ね。そろそろお出かけの時間です。クロットパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？夏行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ？なんか言った？ Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita
akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada request, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, oke. Meskipun juga mungkin agak terputus-putus atau delay ya, mungkin karena jaringan ya. Kemarin saya coba pakai Google Meet, itu videonya nggak muncul ya. Ini pakai Zoom, mudah-mudahan bisa muncul. Dan ini Zoom ini ada lisensinya, jadi tidak terputus ya. Saya pakai sendiri, meskipun tadi juga ditawari dari akademi dari D3 atau dari Prodi lisensi atau akun dari Stikers, tapi saya gunakan sendiri nih. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa lancar ya. Jadi itu kan untuk memberikan bayangan pada kita, dan sebagian besar dari apa yang terjadi di 5.0 di Jepang itu kan sebagian sudah kita lakukan di Indonesia ya. Bagaimana startup ya, bahkan Jokowi atau presiden kita saja tertarik pada CEO Gojek ya, Nadiem Makarim dijadikan Menteri Pendidikan ya. Jadi ini kan salah satu keniscayaan yang ada di dunia kita. Ternyata memang kehidupan kita ini sudah berubah ya, dari dunia nyata menjadi dunia maya, dunia internet ya, dunia teknologi yang sangat maju. Apalagi di era COVID ini ya, semakin dioptimalkan dari dunia internet ini ya, dunia komputer yang sudah berbasis internet ini ya. Ya, kan tidak bisa kita bayangkan ya, yang sederhana saja kuliah kita hari ini ya, ada yang ada di Lampung, ada yang ada di Bekasi, di Klaten, saya di Solo, ya bisa satu forum ya, saya bisa memaparkan, dan kan mirip di kelas juga kan ya. Anda juga bisa merespon live langsung, interaktif, bisa nulis chat ya. Nanti di Google Form-nya, di Google Class, itu pun saya bisa membuat soal kuesioner ya, Anda bisa langsung menjawab. Jejak digitalnya malah lebih mudah ya daripada di manual di kelas ya. Ya, meskipun juga pada stres yang khususnya anak SD, SMP, SMA ya, yang anak SD ibu-ibunya, yang SMP pun juga merasakan ya, karena belum bisa mandiri ya. Tapi saya kira kalau mahasiswa kan sudah bisa mandiri ya, bisa mandiri ya, Anda bisa lakukan semuanya sendiri ya. Nanti ada sedikit penugasan untuk memancing pertama kali ya, kita menggunakan era digital ini ya. Jadi itu kan juga akan memberi konsekuensi ya dari kreativitas dan kompetisi ya, sumber daya manusia. Ya. Kalau misalnya semua sudah serba online, termasuk periksa dokter, mungkin ada juga periksa medis ya, Anda sebenarnya juga nanti bisa kan membuat aplikasi online ya untuk periksa kebidanan misalnya ya. Dan memang tarifnya juga tidak terlalu mahal ya jasanya ya. Dan di situ kan memang sebuah keniscayaan, sebuah keharusan ya bagi kita untuk menginovasi
diri ya, agar kita tidak tertinggal dengan persaingan kompetitor dunia usaha, dunia sosial saat ini. Salah satu contoh yang sering saya sampaikan ke mahasiswa adalah efisiensi di dalam jalan tol. Ya. Dulu di pintu-pintu masuk tol itu bayarnya masih bisa dua opsi ya, membayar dengan manual dengan tunai dan membayar dengan non tunai. Apa yang terjadi? Masyarakat masih suka dengan tunai ya, dengan bayar uang langsung. Maka pintu tol, pintu masuk tol itu pintu pembayaran tol yang e-tol dengan yang atau kartu tol dengan yang bayar manual lebih banyak yang bayar manual. Bayar tunai dengan uang nanti kembali terus. Ya. Itu sama yang dilakukan startup Gojek, Grab dan sebagainya. Mematikan atau menutup dunia offline. Itu satu-satunya cara agar memaksa orang untuk menggunakan teknologi informasi demi juga efisiensi dan pada akhirnya nanti masyarakat yang diuntungkan ya. Sebenarnya kalau tidak nanti gek biye kan gitu ya. Ya, gek kartune rusak ya. Lalu efisiensinya sekarang sudah diambil kebijakan seluruh jalan tol pakai e-tol, pakai kartu tol. Nggak boleh bayar tunai. Ya. Anda masuk nggak bawa kartu tol ya jangan harap Anda bisa lancar ya, nggak bisa lancar ya. Mungkin di awal-awal masih ada toleransi ya, nanti pada akhirnya ya Anda putar balik pun juga susah ya. Lalu biasanya dalam satu pintu tol itu ada 5 tenaga, 10 tenaga yang menerima uang, sekarang tanpa tenaga sama sekali. Bisa diremut dari jarak jauh ya. Itu juga era robotik, era otomatis ya. Alatnya pun memang investasi alatnya sangat mahal ya. Alat pun tahu ini mobil kecil atau mobil besar nanti tarifnya berapa. Berarti ada sensor ya yang dia bisa membaca ini mobil kecil dengan tarif tol yang nilainya sekian karena kartu tolnya untuk mobil kecil atau mobil besar sama ya. Kecuali kalau kartunya beda sehingga nanti yang membaca adalah perbedaan dari jenis kartu tapi jenis kartunya kan sama berbagai mobil ya karena kan mobil besar dan mobil kecil kan beda bayarnya jalan tol. Sehingga efisiensi SDM kan luar biasa ya. Sumber daya manusia berkurang banyak, bisa nggak tahu itu nasibnya ya. Tugasnya sudah tidak terlalu dengan orang ya. Dan sekarang ya orang terbiasa ya, hanya pilihannya hanya dua. Kalau memang tidak memiliki e-tol ya jangan masuk tol ya. Kalau nggak memiliki kartu tol ya jangan masuk tol ya. Cuma pilihannya hanya dua. Dan orang kan juga sudah menjadi pilihan ya kalau memang seperti itu ya. Dan jalannya menjadi lancar, ya, lebih lancar ya. Sama kalau mau naik Gojek atau mau pesan GoFood ya, Grab dan sebagainya, offline ya susah ya, atau ditutup ya. Meskipun juga bisa, tapi sebenarnya kan masih itu kan tidak sesuai ketentuan ya. Tetap meskipun kita bersampingan dengan drivernya Gojek ya tetap harus pakai aplikasi. Nanti kenanya pun belum tentu yang ada di samping kita, yang agak jauh dari kita karena disampling oleh server admin dari Gojek itu sendiri. Begitu juga bimbingan belajar online ya. Jadi semua sudah serba online dan inilah yang harus kita hadapi dan kita lalui bersama ya. Nah, ini kita selesaikan ini ya, mungkin kurang lebih 10 menit ya. Setelah itu kita ke Google Class ya. Yang ketiga adalah membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan misi sosial kultural ya.
Jadi kita ikut menjadi pelopor ya di dalam masyarakat untuk berpancasila, untuk berpancasila itu secara sederhananya kita berperilaku baik gitu kan ya, berperilaku positif ya yang ada di dalam nilai Pancasila. Di beberapa negara, di Arab, di Jepang, di Singapura misalnya, kalau ada penyeberang jalan berdiri di pinggir jalan, di zebra cross, mobil motor berhenti, mempersilahkan penyeberang jalan untuk menyeberang. Bahkan ketika saya dulu naik haji di Arab ya, di Mekah ya, saya hanya di pinggir jalan nonton lampu yang indah, mobil berhenti dikira saya mau menyeberang ya. Padahal enggak. Lalu kita terapkan di Indonesia. Apakah orang ada penyeberang jalan di pinggir jalan berhenti? Kalau bahasa kasarnya perlu ditabrak kan gitu ya. Ya. Apalagi ke susu tergesa-gesa ya. Mohon maaf yang Lampung dan Bekasi tergesa-gesa ya. Keburu kerja ya, keburu hujan ya, sudah ya. Malah yang dimarahi yang nyebrang, matanya enggak lihat-lihat. Ya, jadi sebentar kita skor sebentar, ada tamu. Ya. Gimana? Oh, iya, enggak apa. Satu. Tiga. Oke, itu ya. Ya. Oke, ya, saya lanjutkan. Jadi mereka berhenti gitu. Kalau di Indonesia saya beberapa waktu yang lalu lihat di depan kalau yang di Jogja ya, di sana ada hotel atau ada Plaza Ambarukmo ya, ada mall itu, ada turis berdiri di zebra crossing berjalan, nggak ada satupun motor mobil berhenti ya. Mungkin pikirnya orang itu ya katanya Indonesia itu adalah negara yang toleransi, yang sopan santun gitu, kenapa nggak berhenti gitu ya. Saya lihat wajahnya juga cukup kesal ya. Di beberapa tempat dikasih traffic light, lampu merah untuk macet gitu ya. Dipecet nanti lampu merahnya nyala. Di Solo itu juga ada dulu di depan Rumah Sakit Muwardi sama di stasiun Purwosari ya. Ya mohon maaf ini kalau yang belum hafal di Solo ya, pokoknya di suatu tempat depan stasiun dan depan rumah sakit gitu ya. Di situ ada lampu merah ya, traffic light, nanti dipecet kalau lampu merah, lampunya merah nyala, kita nyebrang. Apa yang terjadi di pecet lampu merah, motor mobil nggak ada yang berhenti gitu ya. Sudah ada lampu merah. Sampai teman-teman dari Dinas Perhubungan itu tanya sama saya, ngopo ya Pak kok iso dora mandek, carane piye? Apa dikei palang kayak sepur? Dikasih palang pun kadang kita tuh masih nerobos gitu ya. Masih mau nerobos. Tapi apa ditembok sisanya. Biar enggak biar enggak bablas ya nyebrang ya. Maka sekarang yang ideal kan pakai jembatan penyeberangan ya. Tetapi kan penyeberangnya yang malas ya naik gitu kan. Nah, sekarang penyeberangnya pakai lift ya. Di beberapa tempat ada itu ya, termasuk yang tadi di depan Ambarukmo itu seperti itu ya. Di depan Rumah Sakit Muwardi juga seperti itu, pakai lift naiknya nanti sehingga penyeberang itu tidak rekoso atau berat ya, apalagi kalau yang sepuh, yang difabel itu kan kalau mau naik tangga ke atas kemudian turun kan juga berat ya. Tapi seharusnya kalau budaya kita bagus ya, mau berhenti ketika ada penyeberang begitu sangat mulia, itu kan di hadis Nabi itu kan juga ada kan ya, hormatilah orang yang jalan kaki terhadap yang duduk, orang yang naik kendaraan terhadap orang yang duduk. Jadi
sangat bagus ya, memberi kesempatan orang untuk menyeberang jalan. Apalagi yang menyeberang jalan adalah orang sepuh, apalagi orang buta atau orang yang difabel ya. Itu contoh-contoh konkret yang bisa kita lakukan. Dalam contoh lain, misalnya kalau misalnya Anda ada lampu merah ya, ada lampu merah, lampu merahnya nyala gitu. Apakah kemudian kita berhenti ya? Idealnya kan berhenti. Ketika yang lain jalan ya meskipun lampu merah ya kita kan harus konsisten tetap berhenti, mestinya kan idealnya gitu ya. Kadang kan koncone kok udah melaku gitu, merun robos ya. Dengan catatan ya traffic light-nya tidak bermasalah ya atau tidak rusak ya. Ada contoh mahasiswa ya lampu merah, teroboslah lampu merah itu ya. Karena dia lihat kanan kiri nggak ada petugas ya. Teroboslah itu lampu itu ya, traffic light itu. Karena dia melanggar lalu lintas, kejar, ternyata polisinya ada, kejar dia. Ketangkap itu mahasiswa. Tanya sama polisi, kamu kenapa lampu merah kamu tetap jalan itu? Apa nggak tahu kalau di situ ada lampunya merah? Jawab mahasiswa ya sangat santainya, saya tahu Pak kalau di situ ada lampu merah. Yang saya tidak tahu kalau ada Bapak gitu ya. Jadi tahunya kalau tidak ada maunya kalau tidak ada petugas ya bablas itu. Kemudian apa yang dia lakukan ya? Lalu mahasiswa itu membayar ya. Biasa kan menyogok ya, kasihlah uang 30.000 sama polisi itu. Polisi itu lalu bilang sama mahasiswa itu, kamu tahu nggak Pancasila? Mahasiswa bilang, tahu Pak. Ada berapa sila? Ada 5 sila Pak. Nah ini ada uang berapa? 30.000. Dan maksud Bapak? Ya 50.000 kan sama saja. Jadi maunya polisinya juga sama. Kalau dalam hadis Nabi itu yang menyogok, yang disogok sama-sama masuk neraka ya. Mahasiswa ngasih 30 dikira melanggar Pancasila, ternyata malah mintanya 50.000 ya. Jadi sama saja polisinya ya. Ini hanya anekdot saja ya. Jadi ini satu contoh di mana kita harus hal yang kecil gitu kita kedepankan ya, moralitas kita, apalagi nanti Anda sebagai mahasiswa pasti akan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar mempunyai nilai tersendiri ya, dari siswa menjadi mahasiswa kan ya, harus ada bedanya ya, harus bisa menjadi pelopor ya perubahan ya, sebagai perubahan sosial ya yang ada di dalam masyarakat itu dengan cara yang positif ya. Kita kembali ke tadi yang terakhir, apa yang menjadi misi pendidikan Pancasila itu adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik ya, sintetik disiplin sebagai misi akademik ya. Ini sumbernya tim pendidikan tinggi. Jadi ini pengetahuan yang terintegrasi multidisipliner ya. Jadi bagaimana nanti kita akan kaitkan antara pendidikan Pancasila itu dengan pendidikan-pendidikan yang lain ya. Maka nanti tidak hanya di Indonesia ya, hampir semua negara atau pasti di semua negara itu ada pendidikan semacam pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya apa tahu pendidikan Pancasila itu secara sederhana? Pendidikan Pancasila itu sebenarnya adalah pendidikan tentang keindonesiaan ya. Pendidikan keindonesiaan.
karena jati diri bangsa, kepribadian bangsa kita, dasar negara kita Pancasila, ya keindonesiaan Indonesia itu adalah Pancasila itu sendiri kan itu ya. Ya, di Jepang juga ada mata kuliah serupa ya. Meskipun namanya berbeda-beda, di Indonesia pun namanya dulu berbeda-beda ya. Zaman atas angkatan saya namanya pendidikan civic ya, pendidikan sipil ya. Pada saat saya SD SMP itu namanya PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Kemudian sempat menjadi PKN, PPKN ya. Ya sekarang ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi, tapi pada substansinya saya mahasiswa pun pendidikan Pancasila itu nanti digabung dengan pendidikan kewiraan ya. Sekarang pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pada intinya adalah kita belajar tentang keindonesiaan, tentang seluk-beluk Indonesia, agar kita memahami kita tinggal hidup di Indonesia, itu Indonesia itu seperti apa toh gitu. Sehingga kita bisa enjoy, kita bisa betah ya tinggal di Indonesia ini dan bisa menjalankan hak dan kewajiban secara sempurna ya, secara baik ya. Ya, jadi ini secara teori dulu saya sampaikan di awal kuliah kita, nanti tidak terlalu panjang ya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti bisa Anda sampaikan di chat ya. Atau langsung Anda angkat jari atau melambaikan tangan, silahkan, atau di reaction itu Anda bisa ngeklik gambar ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, sambil Anda mungkin menyusun pertanyaan ya, saya sampaikan nanti setelah ini Anda masuk ke Google Class ya. Nanti ada tugas yang harus dikumpulkan pada jam ini ya. Karena ini waktunya juga masih 30 menit ya. Dan nanti untuk tugas yang lain ya, yaitu adalah Anda membuat, ya saya nanti juga ada di Google Class, saya jelaskan ya secara tertulisnya. Jadi membuat gambar atau status berupa gambar ya, yang di situ ada pesan ya, pesan positif ya, tentang bagaimana kita berpancasila ya. Di situ harus mengandung ada foto Anda ya. Jadi kalau secara sederhana kan ini foto Anda kasih tulisan yang positif tentang bagaimana menjiwai nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian ada tulisan D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah, ada lambangnya, ada lambang Pancasilanya juga. Kemudian gambar itu atau foto yang sudah diedit itu ya, Anda upload di media sosial yang Anda miliki, minimal salah satu yang publik ya, Facebook, Twitter, atau IG, ya, Instagram. Ya, di antara tiga itu ya. Di antara tiga itu. Bisa salah satu, kalau Anda punya mau semua Anda upload juga lebih baik, nanti mencari like yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kan Anda biasa tuh buat status di, kalau sekarang memang lebih banyak di status di WA ya. Nanti juga bisa Anda gunakan di status di WA, di WhatsApp. Tapi yang membaca WhatsApp kan cuma teman-teman Anda saja yang ada di kontak ya, di kontak Anda, dan mereka juga menyimpan kontak Anda. Tapi karena ini biar dibaca oleh publik dan ini salah satu implementasi Pancasila secara sederhana, ya minimal Anda harus bersifat publik ya, di upload di salah satu media sosial publik, boleh Facebook, boleh Twitter, boleh IG ya. Dan nanti linknya dikirim di Google Class ya. Nanti akan kita lihat minggu depan. Kalau yang tugas
ini nanti waktunya saya bagi ya, tapi kalaupun nanti hari ini juga terlalu pendek ya, karena mungkin Anda nanti juga menyiapkan kuliah yang berikutnya dan nanti juga sholat asar ya. Ini ternyata sudah 4.20 ya. Sebagai gambaran, tugas lain nanti juga nanti saya jelaskan minggu depan ya. Anda nanti akan meresum materi yang nanti saya upload di salah satu, nanti saya bagi ya. Nanti, tapi biar bisa persiapan nanti juga akan saya jelaskan di Google Class juga ya. Nanti bisa Anda kalau mau bertanya di Google Class itu juga ada forumnya ya untuk tanya jawab. Anda bisa bertanya di situ ya. Jadi nanti setelah ini Anda istirahat, Anda perhatikan di tugas di Google Class ya. Yang belum masuk ini saya cek dulu ya, apakah sudah 8. Bentar, saya lihatnya dulu. Kebidanan. Ya, sudah 8 ya, berarti sudah semua sudah masuk ya. Saya bacakan namanya atau saya share-nya aja biar saya baca saja nih, saya share kok. Ya, jadi sudah masuk semua nih saya lihat ya. Ada Adel Putri Lestari, Ana Rahayu, Anissa Indraswari, Arinda Rasel, Eni Retnawati, Fitriani, Hanif Umi ya. Maaf, itu yang Eni Retnawati punya ibu saya. Jadi saya pakai HP ibu saya, terus pas mau masukin email saya nggak bisa. Nah, saya tuh yang Nurvera itu lewat yang di laptop, Pak. Bisa kalau yang di laptop. Yang apa? Berarti ini masih kurang satu yang belum masuk ya? Enggak, Pak. Udah full. Jadi ada Nurvera Rizky Laraswati sama Eni. Eni itu ibu saya. Nah, saya mau masukin yang di HP nggak bisa masuk email saya. Kalau saya kerjainnya di HP, saya pakai email ibu saya, Pak. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Tapi nanti isinya, kalau ada tugas nanti isinya itu dikasih nama kan biasa ya. Kalau filenya nanti biar enggak, ya biar teridentifikasi gitu. Iya, Pak. Ya, ini jadi sudah 8 semua ya? Sudah masuk semua, oke. Ya. Oke, nampaknya waktunya juga sudah selesai, ini sudah sesuai jam ya. Sehingga untuk tugas Google Class-nya tidak harus dikumpulkan sebelum kuliah selesai ya. Insya Allah nanti untuk hari ini kita bisa ya, tinggal sebentar ya, tinggalan saya di depan dulu ya, kita anu dulu. Ya, saya kira itu nanti tugasnya bisa tidak jam ini ya, nanti saya lihat, saya atur ya, mungkin yang satu sebelum minggu depan, yang satu 2 minggu yang tadi saya sampaikan ya.
Cuma ini hanya saran saja ya, nanti malam itu ada film G30 SPKI ya, TV One atau ya, saya bacanya dulu ya. Ya, nanti malam Rabu 30 September jam 21 ya. Sebenarnya tadi ingin saya minta saksikan di cuplikannya di kuliah ini, tapi waktunya nggak memungkinkan. Kemarin juga sudah ada siaran langsung di SCTV ya. Itu memang filmnya 4 jam ya. Jadi itu nanti kalau dimulai jam 9 memang sampai jam 1. Paling tidak, kalaupun tidak bisa menyaksikan di TV One nanti malam, kan gratis, itu nggak ada kena streaming ya, tidak kena apa namanya beban internet. Anda di YouTube juga banyak ya film sudah rekamannya G30 PKI. Sebaiknya Anda nonton ya nanti malam. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kuliah-kuliah berikutnya nanti bisa menjelaskan di kelas ini ya tentang film itu ya. Film itu apapun kondisinya itu adalah salah satu sumber data ya, sebagai bukti wujud dari kesaktian Pancasila yang kita pelajari tentang pendidikan Pancasila. Kalau SCTV hari Minggu kemarin ya jam 12 itu mulai selesainya hampir maghrib ya. Kalau Anda lihat YouTube kan juga bandwidth-nya cukup mahal, makanya nanti malam jam 9 di SCTV di TV One bisa disaksikan G30. Meskipun itu film lama dan membosankan, tapi itu adalah sejarah ya, yang Anda juga tidak perlu menyaksikan total, tapi bisa masuk ke inti dari itu ya. Kalaupun tidak bisa nanti malam ya Anda bisa lihat YouTube sewaktu-waktu. Ya, saya kira kuliah kita untuk hari ini seperti itu. Masih ada pertanyaan? Ya. Oke, jadi Anda setelah ini kita tutup dulu ya. Nanti Google Class Anda ngikuti saja. Mungkin besok baru saya upload ya untuk perkembangan dari Google Class. Untuk kuliah kita ini sudah memenuhi kuota waktu ya, kuliah kita ternyata cukup panjang. Sudah nggak ada pertanyaan ya semuanya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasi dalam kuliah pertama ini. Ya, nanti kita ketemu lagi di Google Class dan juga di pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.